Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baru saja Amirul Hajj bersama anggota melakukan rapat pertemuan di atas membahas beberapa hal termasuk pembagian tugas. Dan sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu tahun ini yang menjadi Amirul Hajj ya sesuai dengan undang-undang ya, bahwa Menteri Agama adalah Amirul Hajj. Saya sendiri Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kemudian Wakil Amirul Hajj Dr. Romo Muhammad Syafi'i. Beliau langsung ke bandara. Kemudian Muhammad Irfan Yusuf, Kepala BPH, besok insya Allah berangkat. Kemudian Pak Dahnil Anzar Simajuntak, Wakil Kepala Badan BPH RI, besok menyusul. Kemudian Profesor Dr. Muhajir Effendi, Pak Muhajir, Pak, ya, iya, beliau sebagai penasihat khusus Presiden dalam urusan haji. Kemudian Profesor Dr. Taruna Ikrar, Kepala BPOM, ya. Kemudian Pak Dudi Purwagadandi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, besok menyusul. Kemudian Profesor Dr. Amir Syah Sanusi Tambunan, Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Kemudian Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Katib Am atau Sekretaris Umum Syuriah PB Nahdlatul Ulama. Kemudian ada Profesor Dr. Syamsul Anwar dari Pengurus Pusat Muhammadiyah. Kemudian ada Ibu Arifatul Khairi Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekaligus sebagai Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama. Kemudian Profesor Dr. Insinyur Arif Satria, sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim, sekaligus juga sebagai Rektor IPB atau IPB University. Kemudian Profesor Dr. Haji Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman, ya, penasehat khusus Presiden, sekaligus sebagai Ketua Dewan Penyantun Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Kemudian Profesor Dr. Arskal Salim sebagai sekretaris, juga sebagai sekretaris Dirjen Pendidikan Islam. Ada Saudara Jojon Novandri, ya, tenaga ahli Kementerian Agama Republik Indonesia, Wakil Sekretaris. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah operasional haji sudah mulai sejak tanggal 1 Mei yang lalu. Hari ini kita tanggal 29, dan alhamdulillah sudah 482 kloter yang berangkat ke Tanah Suci dengan jumlah 180.734 jamaah haji reguler, terdiri atas 105.085 perempuan atau 55%, dan 84.649 laki-laki atau 45%. Jadi jamaah haji perempuan lebih banyak daripada laki-laki tahun ini. Selain itu ada 15.033 jamaah haji khusus yang sudah tiba di Tanah Suci.
operasional layanan jamaah haji di Madinah pada fase kedatangan gelombang pertama sudah berakhir di Madinah. Jadi tanggal 25 kemarin, seluruh jamaah haji yang ada di Madinah sudah bergerak menuju ke kota suci Mekah. Dan saat ini seluruh jamaah terkonsentrasi di Mekah sekarang untuk mengikuti puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Jadi mereka sudah menunaikan ibadah umrah. Sebagaimana Indonesia ya, Saudi Arabia juga telah menetapkan tanggal 1 Zulhijjah pada tanggal 8 Mei, sehingga wukuf di Arafah nanti akan berlangsung pada tanggal 5 Juni 2025. Jadi pada hari Kamis. Nah, seperti kita juga kemarin kita sudah rapat sidang isbat sama dengan posisi kita hilalnya. Hari ini Amirul Hajj insya Allah sebentar lagi akan terbang ke Saudi Arabia menggunakan pesawat Garuda ya, dengan menjalankan tugas negara sebagai amanat Presiden Bapak Haji Prabowo agar memastikan jemaah haji Indonesia ini insya Allah mendapatkan pelayanan yang baik. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Amirul Hajj bertugas memimpin misi haji Indonesia dan melaksanakan tugas diplomasi haji di Arab Saudi selama musim haji. Kita akan bertemu dengan sejumlah otoritas di Arab Saudi untuk mendiskusikan berbagai macam penyelenggaraan haji, terutama di masa-masa akan datang. Saudara-saudara sekalian, kita juga alhamdulillah telah melakukan berbagai macam rangkaian kegiatan untuk meningkatkan pelayanan yang memang pernah kemarin ada awal-awalnya sedikit ada masalah ya. Masalahnya karena antara lain selain visa terlambat, tidak semuanya sekaligus keluar, juga ada yang tiba-tiba tidak bisa berangkat karena meninggal atau karena sakit atau karena ada urusan sangat penting ya. Maka kloter pertama itu memang ada kekosongan pesawat ya. Misalnya ada 20 orang kloter pertama, maka insya Allah sampai seterusnya kita bisa mengantisipasi dengan penyesuaian-penyesuaian yang disepakati bersama dengan pemerintah Saudi Arabia. Dengan demikian persoalan itu bisa segera terurai dan hanya berlangsung misalnya 1 hari atau sampai 2 hari sudah bisa dikembalikan lagi pada porsi sesuai dengan penempatan yang telah ditentukan di syarikatnya masing-masing dan di hotel tempatnya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kita juga berkomunikasi terus dengan kerajaan Saudi Arabia dan alhamdulillah saya ingin sampaikan di sini karena 1/5 jamaah haji di seluruh dunia adalah orang Indonesia, maka itu pemerintah Saudi Arabia itu memberikan perhatian khusus terhadap jamaah haji Indonesia. Karena kalau jamaah haji Indonesia ini tertib, maka itu bisa dicontoh pergerakan-pergerakan selanjutnya oleh rombongan jamaah haji yang lain. Di sini ditegaskan juga bahwa cuaca sangat ekstrim ya. Suhu di Saudi Arabia di Mekah sekarang ini sekitar 50 derajat Celcius. Jadi ini satu persoalan tersendiri bagi kita orang Indonesia ya. Kemudian juga dihimbau untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian diri dengan cuaca tersebut, misalnya seperti yang telah diumumkan oleh panitia-panitia kita, dihimbau terus-menerus agar selalu memelihara cairan tubuh ya, minum lebih banyak dan memelihara saving energi karena ini kan belum hari hanya ya. Jangan sampai nanti mengejar sunat, mau arba'in di Madinah, mau memperbanyak umrah di Mekah, tetapi nanti pada hari hanya haji itu kolaps. Nah, kita sudah menghimbau kepada jamaah kita saving energi untuk hari hanya haji itu. Kemudian juga
menyangkut masalah penyembelihan dam dan kurban. Nah, ini perlu kami jelaskan di sini. Sebetulnya yang jadi masalah itu adalah damnya. Kalau kurbannya, ya 220 ribuan orang jamaah haji Indonesia di sana, kalau mau melakukan kurbannya itu bisa saja dilakukan di Indonesia. Tetapi yang dimasalahkan adalah kalau dam. Dam ini adalah semacam denda yang harus dilakukan karena kita adalah haji tamattu ya. Nah, jadi itu memang harus menyembelih kambing. Kami mendapatkan pertanyaan, bagaimana Indonesia? Apakah akan melakukan dam di Indonesia atau di Madinah? Saya balik bertanya pada waktu kami rapat dengan beliau, bagaimana pendapatnya yang mulia? Ya, dijawab bahwa ada sejumlah negara melaksanakan dam di negerinya masing-masing. Nah, tapi di Indonesia terserah negaranya. Nah, karena ini menyangkut masalah furu'iyah, masalah fikhiyah, pemerintah tidak berhak untuk menetapkan fatwa. Yang bisa memberikan fatwa itu adalah majelis ulama. Nah, kami sudah menyurat ke majelis ulama, ya, apakah dimungkinkan untuk kita menyembelih hewan yang dam ya, kambing di Indonesia dengan pertimbangan bahwa kalau semuanya katakanlah 220 ribu jamaah haji akan menyembelih kambing damnya di Indonesia, itu manfaatnya adalah para peternak kambing di Indonesia itu akan panen dan juga dagingnya pun juga dikonsumsi oleh warga masyarakat Indonesia, dan juga sudah bisa dipastikan insya Allah tidak ada manipulasi, misalnya seperti yang terjadi di sana katanya ya, ini kita nggak bisa membuktikan ya, ada tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibeli dan yang di-store oleh jamaah, karena di sana kan tidak langsung kita beli kambingnya, tidak pernah kita lihat di mana disembelihnya. Nah, jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak bisa kita perkirakan, nah muncullah suatu karinah di situ, muncul mungkin bisa disebut sebagai ilat ya. Tapi ilat itu pun juga ada kriterianya dalam ilmu fikih. Sesuatu itu bisa disebut ilat, apakah belum bisa disebut ilat, itu nanti ada kriterianya. Maka itu kami sampaikan kepada majelis ulama, mohon pertimbangan hukum fikihnya, apakah Indonesia bisa menyembelih hewan dam di Indonesia. Nah, kami mendapatkan jawaban kemarin dari majelis ulama bahwa selama ilatnya belum cukup, maka belum dimungkinkan untuk melakukan penyembelihan di Indonesia. Logikanya masih harus dilakukan di Mekah. Nah, cuman karena ini menyangkut masalah ada hubungan privatnya juga, ada ijtihad individunya juga. Nah, ada juga sejumlah orang yang di samping melaksanakan penyembelihan hewan kurbannya di Indonesia, dia juga mempercayakan hewan damnya itu disembelih di Indonesia. Alasannya, ya sudah ada pendapat-pendapat ulama di Indonesia juga, ya. Konon juga adalah majelis Muhammadiyah juga, kemudian juga Persis, dan juga sejumlah ulama NU juga membolehkan untuk penyembelihan hewan dam di Indonesia. Dan di beberapa negara ya, Bapak Ibu sekalian, juga sudah melaksanakan hal yang sama. Kami juga sampaikan kemarin langsung ke Majelis Fatwa Mesir, ya. Kemudian beliau juga mensyaratkan bahwa setiap negara punya dirinya sendiri. Tidak mesti harus mengikuti suatu negara tertentu. Misalnya Mesir tidak melakukan penyembelihan itu, barangkali Indonesia punya kondisi objektif yang berbeda. Dan di Mesir sendiri juga, kata beliau, sebagian melaksanakan dam, penyembelihan damnya itu di Mesir, sebagian di Mekah. Dan sejumlah negara lain, kata Menteri Saudi Arabia, juga melaksanakan dam di negerinya. Nah,
Kalau seandainya ada jamaah kita dari Indonesia, jamaah haji Indonesia mau melaksanakan damnya di Indonesia, setelah mendengarkan fatwa Majelis Ulama seperti tadi, dan juga mereka juga punya hak asasi sendiri untuk berpendapat bahwa di negara lain, dan sebagian ulama bahkan ormas Islam membolehkan, maka itu kita serahkan kepada individu. Nah, inilah sikap kami di Kementerian Agama, karena Kementerian Agama tidak berhak untuk memberikan fatwa, tapi memberikan pertimbangan-pertimbangan seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian perlu juga kami ingatkan bahwa harus membawa kartu nusuk. Kami ingatkan betul kepada seluruh jamaah haji Indonesia, karena tahun ini Saudi Arabia itu menetapkan peraturan yang super ketat. Supir pun juga kalau tidak punya tasrih Makkah itu tidak bisa masuk menjadi supir di tanah haram. Maka itu satu masalah tersendiri, bagaimana mencari supir yang tasrihnya Makkah, yang bisa mengantarkan jemaah. Dan alhamdulillah Indonesia juga melakukan lobby-lobby. Mudah-mudahan insya Allah kita juga bisa menyelesaikan persoalan ini. Kemudian juga kami sampaikan bahwa panitia telah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk juga masalah yang bakal muncul. Kita sudah melakukan mitigasi risiko. Bahkan kami minta kepada seluruh anggota di sana, panitia-panitia di situ mempersiapkan paling tidak ada 4 opsi. Kalau opsi pertama gagal, maka segera harus pindah ke opsi kedua. Opsi kedua pun juga gagal, harus opsi ketiga, sampai opsi keempat. Nah, ini bentuk ikhtiar yang kami lakukan untuk memberikan pelayanan kepada seluruh jamaah haji kita. Dan alhamdulillah ini berfungsi dengan baik. Ya, seperti kemarin menyelesaikan persoalan keterlambatan visa, menyelesaikan persoalan tiba-tiba berhalangan, dalam waktu cepat tanggap, maka panitia berhasil menyelesaikan persoalan itu dengan cepat, alhamdulillah. Yang lainnya kalau boleh nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak, saudara-saudara bisa lihat apa kata media kita yang sudah sekitar 100-an lebih ya di sana bertugas melaporkan setiap hari juga makanan. Alhamdulillah, karena sekarang kita menggunakan 8 syarikat berlomba untuk menyuguhkan sesuatu yang sangat baik, dan menu-menu Indonesia ya seragam tuh, jadi enak sekali. Masyarakat kita sudah bisa mengkonsumsi masakan Indonesia. Kemudian juga pengaturan busnya ini yang hari ini teman-teman panitia di situ yang terdiri dariku, Wakil Menteri Haji Saudi Arabia, dan juga 8 syarikat yang terlibat mengurus Indonesia, ditambah dengan Dirjen Bimas Islam, Dirjen Haji di situ, rapat jam 11 sampai jam 12 bersama bagaimana membicarakan tentang mobilitas masyarakat atau mobilitas haji, calon jemaah haji dari Mekah ke Arafah, kemudian Arafah nanti ke Musdalifah, kemudian ke Mina. Karena di sini kita ada sesuatu yang relatif lebih baru ya, mungkin bukan terlalu baru juga, tapi yang baru adalah sistemnya. Misalnya ada murur itu tidak melewati jalur normal di Musdalifah ya, karena mungkin karena kesehatan, sudah difabel atau ada hal-hal khusus, maka itu jalurnya memang agak sedikit berbeda, tetapi pasti melewati, karena itu kan keharusan untuk melewatinya bermalam atau di malam hari di Musdalifah. Nah, kemudian juga ada tanazul. Tanazul ini saya jelaskan, tanazul ini tidak mesti seseorang itu nanti nginap di kemah. Ada kurang lebih 30.000 jamaah itu dari Arafah lewat Musdalifah bisa langsung ke hotel. Jadi tidak mesti harus menginap di kemah. Karena beberapa tempat yang kita sewa, hotel-hotel di sekitar jamarat itu lebih dekat ke jamaratnya daripada ke kemahnya. Nah, ini kita prioritaskan kepada jamaah haji yang tidak berdaya. Apakah itu karena tua, apakah itu karena penyakit, apakah itu karena ada
alasan-alasan tertentu ya, maka itu yang kita prioritaskan untuk menempati hotel yang sengaja kita tempatkan di dekat-dekat jamarat itu, sehingga mereka tidak lagi harus ke kemah. Jadi insya Allah kemah-kemah kita nanti di sana itu tidak sepadat lagi dengan tahun-tahun yang lalu, karena lebih dari 30.000 jamaah kita sudah nginapnya di hotel. Tahun-tahun yang lalu juga sudah ada, tapi itu belum difasilitasi secara resmi. Sekarang ini kita atur semuanya. Jadi yang nginap di hotel disiapkan makanan di hotel, ya, disiapkan dokter dan obat-obatannya di sekitar hotel. Dan bagi mereka yang inap mau ditempatkan di kemah, itu pun juga sama, makanannya, kendaraannya, dokternya, pelayanan lainnya, itu semuanya dilakukan di perkemahan itu. Dengan demikian insya Allah mudah-mudahan tempatnya sudah agak longgar, dan juga otomatis juga penggunaan toilet dan sebagainya itu bisa terpenuhi dengan baik. Dan yang terakhir kami ingin sampaikan bahwa insya Allah rombongan Amirul Hajj ini akan bertugas kurang lebih 20 hari ya. Hari ini berangkat 29 Mei, dan insya Allah tugasnya akan berakhir kalau tidak ada masalah yang sangat urgent tanggal 17 Juni ya, sekitar 20 hari. Di samping Amirul Hajj, kami juga didampingi oleh suatu kelompok yang khusus yang kita sebut dengan Mustasyar Dini. Ya, jadi Mustasyar Dini ini berjumlah 22 orang yang terdiri atas ulama-ulama yang ahli hukum, baca kitab kuningnya juga mahir, ya. Dan inilah nanti akan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang ditanyakan oleh calon jamaah, oleh jamaah haji kita, ya mungkin tidak bisa dijawab oleh pimpinan-pimpinan kloternya. Jadi pertanyaan paling banyak adalah pertanyaan dari kaum perempuan. Bagaimana kalau kami tidak sempat umrah wajib tapi menstruasi? Itu harus dijawab dengan tegas dan tidak bisa asal jawab, karena itu harus ada dalilnya, karena ini menyangkut masalah sah atau tidak sahnya sebuah ibadah wajib ini. Maka itu kami menganggap bahwa lembaga ini sangat penting, dan ini juga nanti bekerja sama dengan Amirul Hajj untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang seperti tadi. Dan alhamdulillah penyebarannya pun juga mengikuti hotel-hotel mereka. Tidak berkumpul di dalam satu tempat, tapi mengikuti jamaah di mana dia bertempat tinggal. Dan juga dipermudah dengan adanya handphone ya. Jadi bisa bertanya kepada kelompok-kelompok itu dengan langsung, bisa live dan seterusnya. Jadi jamaah kita merasa sangat senang dan sangat puas karena pertanyaan apapun yang ditanyakan kepadanya itu bisa dijawab oleh tim itu. Nah, relatif alhamdulillah per hari ini Bapak Ibu sekalian, jamaah kita itu merasakan ada pelayanan yang sungguh-sungguh sangat serius dan dirasakan lebih biasa, luar biasa. Dan inilah yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semua melalui wartawan, melalui media ini. Mohon doanya juga, walaupun kami bicara sampai hari ini seperti ini, tetapi yang maha menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengharapkan doanya, semoga hari hanya pada hari wukuf nanti itu yang menentukan haji kita itu berjalan lancar seperti yang kita harapkan bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri disiapkan untuk langsung naik ke bis. Pak Menteri, teman-teman media terima kasih banyak. Iya, saya kira sudah cukup panjang ya, tidak ada pertanyaan lagi ya. Kita akan berangkat karena sudah ditunggu penerbangan juga. Terima kasih sekali lagi pada rekan-rekan. Mari kita mempersiapkan diri untuk ke bus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media mohon kesediaannya, terima kasih.